Shalom, salam sejahtera, selamat siang dari Jerman, dan saya sampaikan selamat malam bagi sahabat-sahabat Perki, pelajar-pelajar firman Tuhan di Indonesia, khususnya Tante Elizabeth, Valean, Andre Sudibyo, Sis Emmy, Dahlan, dan Tante Lea Manurung, Frederick, Yohanes, Oban Heng, dan sahabat-sahabat Perki yang saat ini juga berada melalui live stream Ebenezer Ministry, dan juga Ricky dan Rinaldo yang setia selalu mendukung Perki Düsseldorf. Dan terlebih lagi, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena kehadiran Tio Guban hadir di tengah-tengah kita untuk membagikan sebagian firman Tuhan melalui kitab Daniel. Ya, kalau beberapa bulan yang lalu yang kita sudah lewati, kita mempelajari kitab Wahyu, bahkan juga mengenai Rut. Saat ini kita akan mempelajari satu tema yang juga tidak kalah menariknya, yaitu kitab Daniel. Sesuai dengan judul yang sudah kami sampaikan, yaitu mengenai Daniel 1, bagaimana menghadapi kesulitan hidup. Saya Lika Tauran atas nama Perki Düsseldorf menyampaikan sekali lagi salam sejahtera, selamat bergabung bersama-sama dengan kami untuk mempelajari firman Tuhan. Karena kita akan mempelajari firman Tuhan, ada baiknya kita sama-sama tunduk kepala, bersatu dalam doa, mengundang kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, Maha Besar Engkau Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas cinta-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami pada satu hari lagi ciptaan-Mu, untuk menikmati hari ini, dan terlebih lagi Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari sebahagian dari firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih juga atas anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, mengangkat dan menebus kami dari dosa. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai, membimbing kami, mengingatkan kami untuk selalu datang dekat kepadamu, dan terlebih lagi menuntun kami untuk mengerti segala perkara firman-Mu yang akan kami pelajari pada saat ini. Sebelumnya Bapa, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat dengan sengaja, tidak sengaja, bahkan yang masih dalam angan-angan hati kami ini. Oh Tuhan, masukkan itulah ke dalam tubir laut yang paling dalam, sehingga kami boleh layak kepadamu pada saat ini, datang kepadamu. Khusus kami mendoakan Bapak Yobu Guan yang nanti akan membawakan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati beliau, segala perkataan yang keluar dari beliau itu berasal daripadamu, dan hanya untuk kepujian dan kebesaran bagi nama-Mu saja, dan terlebih lagi boleh menjadi berkat bagi kami semua yang akan mendengarkan. Kami siap untuk mendengarkan, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti. Apabila ada di antara kami yang sakit, jadilah kehendak-Mu atas saudara-saudara kami yang masih sakit ini ya Tuhan. Hiburkan mereka, kuatkan mereka. Yang lemah iman, tuntunlah mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka tetap bersandar sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan dimanapun mereka berada, Tuhan tuntun dan lindungi mereka, sehingga kami pun nanti satu saat boleh dipersatukan kembali untuk mempelajari firman-Mu. Kami menyerahkan segala peralatan elektronik kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami pada hari ini. Semua ini ya Bapa, kami layangkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik. Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya Liki Tauran atas nama Perki Düsseldorf menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami dalam pelajaran mengerti kitab Daniel. Daniel 1. Bagaimana menghadapi kesulitan hidup.
Kita akan mendengarkan webinar ini sampai selesai. Setelah ini, nanti saya akan memberikan ruang untuk kita saling bertanya jawab. Waktu berikutnya, saya serahkan kepada bicara kita, Bapak Yobubuan. Selamat mendengarkan dan Tuhan berkati. Silakan. Terima kasih Bu Like, terima kasih Perky Dusseldorf untuk kesetiaannya ya, kerinduannya mempelajari firman Tuhan dan saya dapat kehormatan untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih Ibu Like dan semua tim EHM juga dan juga semua anggota Perky Dusseldorf dan juga sahabat-sahabat dari Indonesia, dari berbagai tempat juga bergabung rindu mempelajari firman Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat. Anda telah menyediakan waktu yang berharga untuk mempelajari firman Tuhan. Selama kita diberikan nafas hidup, alangkah indahnya kita menyediakan waktu untuk mempelajari yang terpenting dari hidup kita ya, yaitu firman Tuhan. Dan Amin. memang firman Tuhan inilah yang kekal ya. Apa yang kita miliki di dunia ini sementara semua. Firman Tuhan akan bertahan selama-lamanya. Amin. Jadi saudara sekalian, saya ucapkan selamat ya saudara menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita telah selesai mempelajari kitab Wahyu dan itu adalah sebuah buku yang luar biasa seperti kesimpulan dari seluruh Alkitab. Jadi untuk mengerti Wahyu, kita perlu mengerti seluruh Alkitab. Nah, tetapi kita perlu mengetahui satu rahasia lagi, yaitu buku Wahyu itu punya saudara kembar. Ya, ada kembarannya. Dan kembarannya itu bernama buku Daniel ya. Dua-duanya berisi nubuatan, satu di Perjanjian Baru, satu di Perjanjian Lama, dan dua-duanya berisi banyak nubuatan-nubuatan besar yang akan terjadi di dunia ini. Itu sebabnya saya sebut kitab Daniel adalah kitab kembar dari kitab Wahyu. Nah, setelah kita belajar kitab Wahyu, sekarang kita belajar kembarannya, yaitu kitab Daniel ya. Dan Daniel ini ada 12 pasal, jadi mungkin pertemuan kita ya sekitar 12 minggu juga ya. Tapi bisa juga kurang sebab ada beberapa bagian yang akan saya gabungkan. Baik, hari ini kita mulai dengan Daniel 1. Dan Daniel 1 ini adalah seperti pembukaan ya, pembukaan dari kitab Daniel. Jadi kita ambil izinkan saya untuk bagikan screen. Baik. Nah, saya akan ambil Daniel 1 sebagai pendahuluan dan kita coba mengambil aplikasi buat hidup kita. Jadi judul hari ini adalah Daniel 1, bagaimana menghadapi kesulitan hidup. Kita akan belajar dari pengalaman dari hidup Daniel dan pengalaman orang Israel. Baik, kita akan belajar dan saya buat outline supaya saudara mudah mencatat atau mengikuti. Pertama, kita akan belajar tentang kesulitan hidup yang tiba-tiba datang. Dan yang kedua, bagaimana menghadapi kesulitan hidup ini. Dan yang ketiga, kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan, apa hasilnya? Dan yang terakhir, kita akan ambil aplikasi buat hidup kita. Baik, kita mulai ketika kesulitan hidup datang. Nah, saudara sekalian, apa yang dicatat dalam Daniel? Daniel 1 dimulai dengan sebuah musibah. Dan musibah itu adalah Israel, Yerusalem, kota Allah, yang atasnya kota itu nama Allah disebut ya. Satu-satunya kota yang disebut kota Allah adalah Yerusalem, bukan? Mari kita baca Daniel 1 ayat 1 dan 2. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Tuhan ke dalam tangannya. Semuanya dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Saudara sekalian, ini ayat sangat menarik buat saya. Kenapa? Daniel mulai
catatannya dengan kemalangan, kesulitan, musibah yang terjadi dalam hidupnya, dalam hidup umat Tuhan. Dengan kata lain, hal yang tidak mungkin itu terjadi. Orang Israel percaya bahwa Tuhan itu selalu akan melindungi Israel dan mereka adalah umat pilihan. Kepercayaan ini beratus-ratus tahun. Tiba-tiba sekarang kepercayaan ini patah. Dikatakan Tuhan menyerahkan. Jadi Tuhanlah yang menyerahkan peristiwa ini terjadi, mengizinkan peristiwa ini terjadi. Israel diserang, kotanya dihancurkan ya, dan ini terjadi tahun 596 before Christ ya, sebelum Masehi. Bahkan yang paling memalukan, bukan hanya kotanya hancur, bait Allah yang dimana sakral banget itu juga diambil dan nama Tuhan dipermalukan, nama Israel dipermalukan. Bahkan dibawa ke kampung halamannya Nebukadnezar, yaitu di Mesopotamia, di Sinear, atau zaman sekarang Irak lah ya, kira-kira daerah situ. Jadi saudara sekalian, kita lihat bahwa catatan kitab Daniel dimulai dengan hidup itu bisa berubah tiba-tiba. Dan rupanya peristiwa ini sudah diberitahu oleh Tuhan beberapa tahun jauh sebelumnya. Yeremia 29. Nah, Yeremia adalah seorang nabi yang umurnya lebih tua dari Daniel ya. Waktu Daniel ditawan ke negeri Babylon, usianya masih belia, muda. Yeremia adalah orang yang sudah lebih senior, dan Yeremia inilah yang digunakan Tuhan untuk mengingatkan bahwa Israel akan jatuh ke tangan Babylon 70 tahun. Saya kutip dari Yeremia 29 ayat 10. Beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi pembuangan ke Babel Tuhan sudah tentukan 70 tahun, jauh-jauh sudah dibilang. Jadi dengan kata lain inilah rencana ya, nubuatan yang Tuhan sediakan sama orang Israel ya. Dan sebagian akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Jadi pada tahun 596 itu ada serangan yang kita dicatat dalam kitab Daniel, itu adalah serangan pertama. Dan serangan ini terjadi sampai 3 kali. Pertama nggak hancur banget. Yang kedua karena orang Israel tuh melawan terus. Ini Raja Nebukadnezar ngamuk ya. Diserang kedua. Dan yang paling bikin dia marah sampai itu Yerusalem dibakar dan rata dengan tanah karena terus melawan. Jadi serangan Nebukadnezar itu sampai 3 kali. Dan Tuhan berkata bahwa kamu memang saya tentukan untuk ditawan ke negeri asing 70 tahun. Dan setelah itu kamu akan balik lagi. Yerusalem akan dibangun lagi. Dan setelah ini saya akan mendatangkan seorang Mesias ke negerimu untuk memberi kesempatan kepada kamu bertobat. Nah, ini semua ada di dalam kitab Daniel. Kita akan pelajari semua nubuatan ini. Dan kita akan lihat betapa ajaibnya Tuhan dalam buat rencana di luar pikiran manusia ya. Baik. Kemudian di dalam Daniel 1, Daniel melanjutkan pencatatannya, dia mencatat. Lalu bertitalah raja kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang muda yang tidak ada cacat celah, sesuatu celah, yang berperawakan baik dan memahami berbagai hikmat, banyak pengetahuannya dan terusnya dan sebagainya. Dikatakan siapa mereka? Di antara mereka itu. Jadi orang muda yang dibawa itu banyak. Di antaranya ada 4 orang muda yang istimewa, namanya Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Jadi sudah lihat, ini ya menarik sekali. Orang muda baik-baik, dari keluarga baik-baik,
Orang yang saleh ikut menderita. Kadang-kadang kita rasa hidup tuh nggak adil ya. Lo raja yang dulu yang berbuat salah, lo kok saya yang susah. Banyak orang baik turut menderita di dunia ini, saudara sekalian. Presiden berbuat salah, menteri berbuat salah, rakyat ekonominya susah. Bukan begitu? Ya, orang tua berbuat salah, anaknya kena ketimpa juga nama buruk ya. Kemudian juga jadi susah. Kepala pimpinan gereja berbuat salah, anggotanya ikut terpengaruh. Jadi saudara sekalian, ini musibah tiba-tiba sekali datang. Anak muda ini nggak tahu apa-apa. Mereka nggak berbuat salah, tiba-tiba ikut ditangkap, dibawa ke negeri asing. Bayangkan saudara sekalian, situasi ini, kalau kita ada di situasi ini benar-benar mengejutkan. Dan mungkin buat orang yang kurang iman, mereka akan mengeluh ya, kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Jadi pertanyaan umum yang muncul kalau hal-hal yang buruk terjadi adalah mengapa? Ya, mengapa umat Tuhan dibiarkan menderita? Nah, mengapa inilah yang ya seringkali menjadi membuat iman kita tawar. Nah, hari ini kita mau menjawab mengapa ini dengan cara bukan mengapa, tapi bagaimana menghadapinya. Jadi mengapa tidak penting, tetapi bagaimana lebih penting ya. Mengapa saya lahir di dunia ini, itu mungkin kita nggak akan dapat jawaban. Tetapi bagaimana saya hidup di dunia ini, ada jawabannya. Alkitab ada petunjuknya ya. Jadi pertanyaan kita mengapa umat Tuhan menderita dijawab oleh Daniel dengan bagaimana menghadapi krisis ini jika krisis tiba-tiba datang. Nah, saudara sekalian, bisakah kita mengalami pengalaman seperti Daniel? Tiba-tiba negeri hancur. Bisa, ya. Dan ini juga bisa terjadi sama semua orang ya. Yaitu misalnya orang mengalami kecelakaan. Kalau orang mengalami kecelakaan, hidupnya berubah tidak, saudara sekalian? Ya, berubah. Saya mempunyai seorang sahabat yang rajin sekali berolahraga, naik sepeda. Tiba-tiba ditabrak orang, ditabrak motor. Sepedanya hancur, tulangnya patah, tulang punggungnya, kemudian dioperasi, syarafnya terputus, sampai sekarang dia lumpuh, hidupnya berubah total. Krisis tiba-tiba datang. Ada orang negara yang mengalami krisis finansial dan kehilangan pekerjaan serentak tiba-tiba. Saudara-saudara mungkin masih ingat di Indonesia tahun 98 kita mengalami krisis moneter, 97, 98 kita mengalami krisis keuangan dan banyak krisis-krisis yang lainnya ya yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Ya tiba-tiba kita juga mengalami musibah kalau ada gempa ya hidup kita berubah, rumah mungkin hilang ya, uang kita juga mungkin hilang. Kemudian kalau banjir bagaimana? Sama ya, kalau penyakit. Ya, satu kali saya juga mendengar seorang sahabat saya, tiba-tiba dia dinyatakan menderita kanker. Dan sejak dia menderita kanker, hidupnya total berubah, total. Secara keuangan, secara keluarga, secara kemampuannya ke gereja berubah ya. Atau kalau bangkrut ya, saya ingat ketika orang tua saya bangkrut, hidup saya total berubah. Bukan kesalahan saya, tetapi tiba-tiba saya nggak bisa bayar uang sekolah. Sedih sekali. Jadi saudara sekalian, mungkin saudara sekarang mempunyai hidup yang baik, jangan terlena. Apa saja bisa terjadi. Nah, sekarang pertanyaan yang kita mau jawab adalah bagaimana kalau krisis ini tiba-tiba terjadi sebagai orang Kristen, apa yang harus saya lakukan ya? Oh ya, satu lagi ya. Ada seorang sahabat saya kena tipu. Ya, uangnya habis, habis. Sekarang sampai harus pinjem-pinjem uang kecil, bahkan telepon saya, bisa nggak saya hanya pinjem 100.000 rupiah?
Saya sangat sedih. Ini orang kaya dulunya kena tipu. Jadi saudara sekalian, apa saja bisa terjadi tiba-tiba dalam hidup kita. Sekarang kita tidak bisa menjawab mengapa, tetapi kita mau bertanya bagaimana menghadapinya. Dan kebetulan di dalam kitab Daniel dan peristiwa musibah yang dihadapi Daniel ini ada nasihat Tuhan bagaimana menghadapinya. Kita mau belajar yang bagaimananya saja. Nah, saya mau kasih sedikit background di zaman Daniel ini. Backgroundnya adalah di Israel ada dua ajaran, ada dua aliran, dua pendapat, atau kalau hari ini kita bisa sebut dua denominasi ya. Jadi denominasi banyak itu bukan zaman sekarang aja, dulu juga banyak pendapat ya. Nah, pendapat yang pertama berpendapat bahwa kita harus lawan. Kita nggak boleh nyerah sama Babylon. Dan tidak mungkin kita kalah sama Babylon. Sebab Tuhan beserta kita. Bait suci ada sama kita. Nggak mungkin kita kalah. Tetapi pendapat yang kedua, yaitu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, dia bilang Tuhan berpesan kepada saya, jangan melawan. Jadi dua pendapat ini ya dua-duanya diajarkan, dikhotbahkan di tengah-tengah orang Israel. Orang Israel jadi bingung mana yang lebih laku. Ya, yang nabi palsu itu ya, yang pekabaran bahwa Israel tidak mungkin kalah. Mari kita baca nasihat Yeremia untuk mendapatkan kesan bahwa dua ajaran ini saling bertentangan ya. Mana yang benar? Yeremia 29 ayat 8 dan 9. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Jangan kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi nabi palsu saudara boleh baca juga sebagai pengkhotbah palsu ya. Jadi zaman dulu ada pengkhotbah asli yaitu dari Tuhan, ada pengkhotbah palsu ya. Kemudian di dalam Yeremia 6 ayat 14 kita juga dapat petunjuk apa isi khotbah dari yang disebut nabi palsu ini. Yeremia 6 ayat 14. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya. Damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Apa isi khotbah mereka? Ya, yang enak-enak, yang damai-damai, yang nikmat, yang meninabobokan, yang memberikan janji-janji yang bagus, yang menjanji-janjikan kesejahteraan. Tetapi sebenarnya di depan ada bahaya. Jadi pekabaran mereka itu cuma meninabobokan umat. Dan Raja Zedekia dalam kebingungannya, dia bingung, raja ini bingung, kok ada dua pendeta yang berkhotbah berbeda. Akhirnya raja karena lemah, gak berani memilih, dia pilih yang mayoritas. Jadi dia melawan. Yeremia 52 ayat 3, 10, dan 11 dicatat. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Raja Babel menyuruh menyembeli anak-anak Sedekia di depan matanya. Dan juga semua pemuka Yehuda disembelinya di Riblah. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian raja membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Jadi raja terakhir di Israel yaitu Zedekia itu korban dari khotbah yang salah. Akhirnya dia melawan dan nasibnya tragis, ya tragis. Dibunuh anaknya, matanya dicongkel. Nah, saudara sekalian, ini semua kesalahan karena mengikuti doktrin yang salah ya. Nah, apa nasihat Tuhan untuk menghadapi kesulitan ini selain melawan? Yeremia 29 ayat
4 dan 7 itu adalah surat yang dikirimkan oleh Nabi kepada orang Israel ya waktu di tempat penawanan. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada orang buangan, ya, yang dibuang, diangkut ke Babel. Dikatakan, dirikanlah rumah diami untuk didiami, buat kebun untuk dinikmati hasilnya, ambil istri untuk anakmu laki-laki dan perempuan, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah kepada kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraan mereka kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saudara sekalian, kalau saudara perhatikan nasihat dari Yeremia ini adalah nurut, jangan melawan. Ini nasib nggak bisa dirubah. Kalau nggak bisa dirubah, kamu turut saja. Tuhan buang kemana, kamu ikut. Di sana apa yang kamu harus lakukan? Nah, saudara perhatikan ini menarik sekali, penuh dengan kata kerja ya. Dirikan, buatlah, ambil istri, usahakan kesejahteraan kota, bangun ekonomi, buat sesuatu. Nah, dari nasihat ini kita mau belajar. Dan ini memang nasihat ini dituruti oleh Daniel. Itu sebabnya Daniel dan kawan-kawannya itu selamat karena tidak melawan nasib. Dia menyerah mengikuti petunjuk Tuhan dan ikut nasihat Tuhan. Yang pertama dari nasihat Yeremia ini kita belajar beberapa prinsip ya. Saya ingin ambil 3 prinsip. Prinsip yang pertama, geser fokus ya dari kesulitan kepada Tuhan. Mari kita baca ayatnya dari Yeremia juga. Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab, nah saudara perhatikan yang saya garis bawahi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, kalau saya ajukan pertanyaan kepada saudara, ya, kalau kita belajar Alkitab, dari ayat ini, siapakah yang menyebabkan orang Israel ditawan 70 tahun? Tuhan. Rancangan Tuhan. Jadi siapa yang mengizinkan musibah ini terjadi? Tuhan. Ya, memang aneh, tetapi ya Tuhan bilang, saya yang merancang ini semua, rancanganku. Jadi saudara sekalian, apa yang seharusnya kita lakukan? Daripada kita mikirin dan mengeluh kesulitan hidup, perhatikan nasihat Tuhan. Geser fokus ya saudara sekalian. Siapa di balik musibah ini adalah, ya, oke, dicatat juga di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 2 ya. Ayat 2 katakan Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda. Jadi kalau dari ayat ini kalau saya tanya, siapa yang membuat Israel itu celaka? Ya Tuhan ya. Siapa yang menyebabkan musibah ini terjadi? Ya Tuhan. Jadi saudara sekalian, pelajaran pertama yang kita mau ambil adalah coba geser fokus ya. Kalau saudara perhatikan kamera atau mata kita, cara kerja mata kita. Kalau saudara lihat benda dekat, maka yang di jauh bagaimana? Apa yang terjadi? Buram ya. Kalau saudara perhatikan benda yang jauh, benda yang dekat jadi apa? Buram ya. Jadi di mana kita fokus itu yang terang, yang lain jadi buram. Jadi kalau begitu, bila mana kita fokus kepada masalah, maka masalah itu akan makin jelas, makin besar, makin rumit. Tetapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, masalahnya tetap ada, tetapi dia agak buram. Dan kita lebih perhatikan kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kenapa kita suka mengalami susah tidur?
Susah tidur atau insomnia itu karena kita terlalu fokus sama persoalan ya. Kita tertarik mikirin terus persoalan. Bagaimana kalau kita belajar lupakan dan kita fokus hal yang lain? Ya, apalagi kalau kita fokus kepada firman Tuhan. Ada orang bilang sama saya, kalau saya nggak bisa tidur, biasanya saya ambil Alkitab. Kalau saya balik, terus setelah baca Alkitab, tertidur. Saudara sekalian, bukan salahnya Alkitab. Saudara tuh nggak bisa tidur, kenapa kalau pegang Alkitab jadi tidur? Saudara lupa persoalan. Ya, jadi saudara sekalian geser fokus. Itu akan mengurangi penderitaan kita. Jikalau kita fokus pada kesusahan, maka kesusahan akan makin jelas. Jika kita fokus pada Tuhan, Tuhan akan makin jelas. Nah, yang kedua, nasihat dari firman dari Yeremia kepada orang Israel adalah perhatikan nubuatan ini. Saya akan buang kamu 70 tahun. Jadi Daniel adalah orang yang ikut nasihat ini. Dia perhatikan, oke, saya percaya bahwa Tuhan nubuatannya pasti terjadi. Jadi kita lihat misalnya di Daniel 9 ayat 2, Daniel ini adalah seorang pelajar nubuatan. Dia belajar Alkitab bukan cuma baca yang enak-enak aja, dia baca juga yang sulit-sulit ya, misalnya nubuatan. Mari kita perhatikan. Daniel 9 ayat 2. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun. Dengan perkataan lain, Daniel rajin ya dalam kesulitan ini mempelajari kitab suci, terutama nubuatan ya. Kenapa belajar nubuatan ini penting, saudara sekalian? Banyak orang Kristen cuman maunya tahu Jesus love me, this I know. Maunya Yohanes 3 ayat 16 saja. Dan nggak maulah belajar yang repot-repot ya. Tulisan Paulus lah, Wahyu, apalagi Daniel. Maunya yang enak-enak ya. Kalau makanan ya maunya yang gurih, yang lapisannya keju ya. Tetapi nggak mau makanan yang padat ya. Singkong bagus ya. Itu banyak seratnya. Jadi Daniel belajar nubuatan, rajin ya. Di dalam Yohanes 13:9 saya dapatkan sebuah nasihat kenapa belajar nubuatan itu penting. Saya kutip Yohanes 13 ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, artinya nubuatan, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Nah, saudara sekalian, saya ingin mendorong saudara, kenapa belajar kitab Wahyu dan Daniel itu penting? Sebab itu akan menguatkan iman kita bahwa firman Tuhan itu benar-benar benar. Dan begitu dinubuati, kita akan imannya makin kuat bahwa ini bukan buku biasa. Jadi buat saya, saudara sekalian, saya ingin mempromosikan buku Wahyu sama buku Daniel. Sebab dengan mempelajari nubuatan, iman kita tambah kuat. Jadi cara kedua adalah rajin belajar Alkitab, terutama nubuatan. Dan yang ketiga, nasihat firman Tuhan yaitu lakukan yang terbaik dari apa yang ada. Yaitu kita tadi memperhatikan catatan nasihat dari Yeremia 29 ayat 5 sampai 7, banyak kata kerjanya ya. Dirikanlah, buatlah, ambillah istri, usahakan kesejahteraan kota. Apa artinya saudara sekalian? Ini adalah sesuai senada dengan nasihat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau pergi. Jadi apa yang kamu punya sekarang, ya udah kerjain aja, jangan ngeluh ya yang nggak punya.
Ya kalau kita punya pisang ya udah makan pisang. Kalau punya anggur ya makan anggur. Jangan punya pisang mikirnya anggur ya sedih makan pisang ya. Atau saudara menikmati anggur tapi nggak mensyukuri anggur mikir pengennya pisang. Jadi Alkitab bilang apa yang ada yang sisa dari musibah ini lakukan sebaik-baiknya. Ada orang bilang sama saya, ayah saya ini pedagang mebel, tapi saya nggak suka dagang mebel. Om, sebaiknya saya pergi ke Amerika, ke Jerman, ke Australia untuk cari kerja atau meneruskan usaha orang tua. Nah, waktu itu kebetulan orang tuanya sudah tua dan perlu bantuan. Ya, saya kasih nasihat ini dari Markus 6 ayat 3. Ya, Yesus. Yesus itu orang hebat. Dia guru besar, guru yang hebat dan dia juru selamat dunia. Waktu dia kecil, apa pekerjaannya? Tukang kayu. Kenapa tukang kayu? Bapaknya tukang kayu. Jadi dengan kata lain, Yesus sebenarnya bisa nggak punya pekerjaan lain? Bisa. Tetapi yang dia pilih adalah membantu orang tua. Apa yang ada di lingkungannya, itulah yang dikerjakan dulu. Siapa yang setia dalam perkara kecil, juga akan setia dalam perkara besar. Jadi Yesus mulai dari perkara kecil. Kalau kita mengeluh, oh saya lahir di keluarga miskin. Kan bisa, ada yang kita bisa kerjakan dari keluarga miskin juga. Nah, Daniel memberikan teladan kepada kita bahwa dia setia dalam perkara kecil. Dia melakukan yang terbaik di situasi dia. Daniel 1 ayat 8 dan 9 dicatat. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajikan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Dari ayat ini kita dapatkan kesan bahwa Daniel di situasi musibah dia nggak berkeluh kesah. Dia nggak marah sama Tuhan. Dia nggak mengomeli nasib atau berkeluh kesah. Tetapi dia menjalani yang terbaik yang bisa dia lakukan. Yang hal yang benar yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Jadi Daniel ini karena ditawan, disuruh sekolah, nanti untuk kerja sama raja, dan di dalam musibah ini dia terima nasib. Dan di dalam menerima nasib ini, dia tetap pegang prinsip. Saya mau ikut nasihat Tuhan. Saya nggak mau makan makanan haram. Jadi saudara tahu orang Babylon adalah orang yang nggak percaya kepada Alkitab. Jadi mereka makan apa saja, minum apa saja. Tetapi orang Israel punya standar. Umat Tuhan diberi petunjuk oleh Tuhan. Jadi Daniel memilih melakukan yang terbaik di lingkungannya. Dia belajar dengan baik, mempertahankan kesucian hidupnya, dan kita lihat di ayat catatan, oh ya, saya lanjutkan ya, di dalam Daniel 1 ayat 12 dan 13, bukan hanya juga dia bilang supaya jangan menajiskan dirinya, dan dia nggak mau makan dan minuman yang disediakan raja itu yang kelihatannya tidak sehat ya, karena tidak mengikuti nasihat firman Tuhan. Jadi Daniel minta begini, ya bikin saja percobaan dengan kami, 10 hari kasih kami sayur untuk dimakan, air putih untuk diminum. Nanti bandingkan sajalah, sudah kamu putuskan makanan mana yang menurut kamu lebih baik buat saya, buat kami. Jadi dia minta makan sayur dan minum air putih. Wah, ini adalah makanan yang di dalam kitab Kejadian 1 ya dianjurkan. Baik, dan di dalam mempertahankan prinsipnya ini kita lihat apa hasilnya. Daniel 1 ayat 15 dan 16 dicatat. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik. Kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan
dari santapan raja. Wah, jadi firman Tuhan tidak salah ya. Makanan yang alami itu lebih sehat ya. Makanan haram yang dilarang oleh Tuhan itu tidak sehat. Jadi Daniel berusaha melakukan yang terbaik. Jadi saudara sekalian, Daniel itu fokusnya sama Tuhan. Dia belajar firman Tuhan dengan rajin dan dia kerjakan sambil segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Dan sekarang kita mau lihat apa hasilnya dari orang yang mengalami musibah terus menghadapinya dengan tiga nasihat tadi. Apa hasilnya? Kita dapat catatan di Daniel 1 ayat 18 sampai 20 ya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka sekalian dibawa menghadap ya. Raja interview ya, raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka itu sekalian tidak dapat yang didapati setara dengan Daniel, Hanaya misal dan Azaria, maka bekerjalah mereka pada raja dalam tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu atau ahli jampi di seluruh negeri. Jadi saudara sekalian, Tuhan memberkati orang yang mau pilih makanan sehat, mau hidup ikut standar Alkitab, dan Tuhan memberikan mereka banyak berkat. Dan ada satu peristiwa yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu raja bermimpi. Nggak ada yang bisa jawab mimpinya, tetapi Tuhan kasih arti mimpi sama Daniel, dan waktu raja dengar penjelasannya, wah raja ini sampai sujud sama Daniel dan terjadi mujizat. Raja memberi jabatan kepada Daniel. Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan kepala orang bijaksana di Babel. Dan teman-temannya diangkat menjadi ya penguasa wilayah atau gubernur lah mungkin kita sebut ya. Jadi hari ini mungkin bahasa hari ini Daniel jadi perdana menteri, teman-temannya jadi gubernur-gubernur wilayah. Saudara sekalian kan ajaib tuh. Tuhan bikin musibah, bukannya cilaka, di sana malah jadi perdana menteri. Dulu Israel negerinya kecil, lu sekarang jadi besar. Dan Tuhan bikin ini ajaib sekali. Kita kira Tuhan lagi mendatangkan celaka kepada orang Israel. Ternyata Tuhan sedang memberikan berkat kepada orang Israel. Saudara bisa bayangkan ketika Daniel jadi Perdana Menteri dan teman-temannya jadi gubernur. Orang Israel nggak ada yang dianiaya. Hidupnya bagus. Bahkan lebih bagus dari waktu mereka di Israel. Bagaimana saya tahu? Nanti saudara sekalian, setelah 70 tahun hidup di Babylon, Tuhan bilang sekarang waktunya pulang kampung. Sudah tahu apa yang terjadi? Pada nggak mau pulang kampung. Kenapa? Saya menduga hidupnya udah terlalu enak. Ngapain pulang ke Israel? Enak di Babylon. Jadi saudara sekalian, Tuhan itu ajaib sekali. Musibah jadi berkat. Jadi saya ingat ya nasihat Yeremia kepada orang Israel itu takluklah. Turuti firman Tuhan. Walaupun kelihatannya sulit, ikuti. Yeremia 27 ayat 17. Janganlah kamu mendengarkan mereka. Yaitu doktrin-doktrin yang enak-enak itu. Nasihat firman Tuhan adalah takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Hidupmu akan baik. Turut firman Tuhan walaupun lagi kelihatan susah. Dan ini waktu ya di belakang musibah selalu ada misteri, misteri waktu Tuhan. Saya ingat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 ada sebuah ayat yang bagus kalau kita tidak sabar ya kalau mengalami musibah. Pengkhotbah 3 ayat 11.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara sekalian, waktu Tuhan itu tidak ada manusia yang mengerti. Sekarang kelihatannya jelek, siapa tahu besok akan jadi baik. Roma 11 ayat 33. Paulus menafsirkan semua misteri rancangan Tuhan itu. Dia bilang, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara sekalian, bukankah ini nasihat dan ayat yang indah bila mana kita mengalami musibah, kesulitan dalam hidup yang sangat pahit sekalipun, jalan Tuhan ajaib. Waktu Tuhan adalah yang terindah. Saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Izinkan saya untuk rangkumkan ya, supaya kita jangan hilang nasihat pelajaran penting dari Daniel 1 ini. Yaitu, kita telah belajar bahwa kesulitan bisa datang tiba-tiba, bahkan kepada orang baik sekalipun. Dan bagaimana cara menghadapinya? Pertama, seperti Daniel, fokus kepada Tuhan. Jangan mengeluh nasib. Yang kedua, belajar Alkitab dengan rajin di masa musibah itu, terutama pelajarilah nubuatan. Karena belajar nubuatan akan membuat iman kita makin solid, makin kuat. Yang ketiga, lakukanlah yang terbaik dari apa yang tersisa. Biarlah serahkan sisanya selebihnya kepada Tuhan. Inilah teladan yang kita belajar dari Daniel 1. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup, izinkan saya seperti biasanya saya mau bagikan sedikit pengalaman supaya saudara mudah ingat dan mudah juga mengaplikasikan dalam hidup saudara. Dan saya mau cerita pengalaman istri saya. Dan saya sudah izin sama istri saya untuk membagikan cerita ini. Dan judul kesaksian dari istri saya adalah siapa tahu Tuhan buka jalan. Nah, saudara sekalian, waktu saya baru menikah, istri saya ini adalah seorang yang pemalu. Dia adalah seorang guru piano. Jadi pertama kali dia mengajar piano, dia sangat pemalu. Sayalah orang yang selalu dorong dia untuk berani. Jadi saudara bisa bayangkan betapa pemalunya istri saya adalah waktu dia dapat murid pertama. Saya antar dia untuk masuk ke rumah murid pertama, itu nggak berani masuk. Dia minta saya untuk putar sekali lagi, nanti siapa tahu saya lebih berani, saya baru masuk. Setelah 2 kali, dia minta putar yang ketiga kali. Lalu saya putar 3 kali, dia minta putar keempat kali. Sampai saya akhirnya agak marah, agak menegur. Saya bilang, jangan sampai suruh saya putar 7 kali, nanti rumah ini bisa jatuh, bisa roboh. Begitulah. Nah, perlahan istri saya itu mulai punya banyak membangun karir dan diterima menjadi pengajar di sekolah musik yang terkenal di Bandung atau di Indonesia. Dan dia mengajar kira-kira selama 10 tahun. Muridnya banyak, disukai oleh murid bosnya. Tetapi karena istri saya mau maju, dia juga terima rumah privat di rumah. Dan rupanya karena dia juga ada murid privat di rumah, pimpinannya ini tidak suka ya dan cemburu. Jadi suatu hari pimpinannya ini mendengar bahwa istri saya muridnya bertambah. Dia panggil istri saya dan istri saya seorang yang pemalu itu dimarahi. Istri saya itu mudah menangis ya. Selama saya menikah, saya menyesal beberapa kali bicara agak keras dan hatinya halus, jadi dia mudah menangis. Jadi saya bisa membayangkan waktu dimarahi betapa apa dalamnya dia menangis ya. Dia dituduh mencuri murid, dia dituduh ini itu padahal tidak benar semuanya. Ya semuanya karena cemburu. Jadi dia bilang kamu harus mengundurkan diri. Jadi dipaksa mengundurkan diri. Nah, waktu itu penghasilannya sudah cukup bagus lah untuk orang Indonesia. Jadi dia merasa sayang
untuk keluar. Tetapi dia waktu pulang dia cerita sama saya dipermalukan di depan murid-murid saya menangis, saya didesak untuk mundur. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, sudah lama kita dia terlalu sibuk. Jadi saya bilang bagaimana kalau kamu mulai buka kursus sendiri ya, usaha sendiri. Jadi nggak usah pergi-pergi ke rumah murid-murid, stres di jalan. Jadi akhirnya dengan berat hati dia memutuskan saya berhenti. Jadi dengan bercucuran air mata, dia menghadap kepada bosnya, dia bilang, saya pilih berhenti. Dan sejak itulah istri saya setiap hari kerjanya menangis di rumah. Ya menangis karena dipermalukan orang, mungkin juga menangis karena penghasilannya jadi nol. Semua ini datang tiba-tiba seperti musibah. Dan setiap hari kita kerjanya berdoa. Istri saya kalau sedih, dia buka firman Tuhan, dia menyanyi. Kita minta petunjuk Tuhan. Suatu hari kami berunding. Kamu kan bisa piano. Bagaimana kalau kita buka kursus musik seperti bosmu itu? Bagaimana kalau kita coba mulai pelan-pelan dari garasi mamimu, terus nanti kalau berkembang kita coba cari ruko dan seterusnya. Dan puji Tuhan, rencana ini berjalan dengan baik. Mulai dari garasi maminya, mulai tambah murid, mulai banyak yang dengar. Akhirnya, tidak lama kemudian, istri saya dan saya memberanikan diri untuk membuka kursus musik sendiri. Dan hari ini, kursus musiknya ada 3 cabang di kota Bandung dan punya ratusan murid. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau melihat ke belakang, itu hari penuh air mata itu hari ini penuh sukacita. Jadi saya bilang sama istri saya, kalau sekarang kamu lihat balik, lebih bagus dipecat atau tidak? Istri saya selalu tersenyum, iya puji Tuhan. Misteri waktu. Waktu adalah misteri Tuhan. Musibah kita tidak mengerti kenapa. Tetapi kalau kita jalani dengan tekun, ikuti nasihat firman Tuhan dan lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, Tuhan bisa mengubah musibah menjadi berkat. Semoga teladan dari Daniel ya di dalam Daniel 1 musibah yang dia alami dan kesetiaan dia kepada Tuhan bisa kita teladani. Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya tahu setiap rumah tangga ada masalah. Saya tahu di dalam hidup kita masing-masing ada pergumulan tertentu. Mungkin pasti bukan mungkin ya, pasti juga dalam hidup kita ada kejutan-kejutan yang kita anggap sebagai musibah. Biarlah kita belajar dari pengalaman Daniel ini. Semoga semua musibah yang saudara alami, Tuhan akan ubah menjadi berkat. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Mari kita tutup dengan doa sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab. Bapa kami di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha bijaksana, yang rancanganmu jauh di atas pemikiran kami, keajaiban jalanmu tidak kami pahami. Ajari kami ya Tuhan melihat akan pengalaman Daniel dan orang Israel untuk selalu berserah berdamai dengan nasib yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, setia dalam perkara kecil, melakukan yang terbaik yang ada di hadapan kami, setiap hari rajin mempelajari firman-Mu dan mengingatkan janji Tuhan. Semoga kami boleh melewati musibah-musibah dan semoga itu akan menjadi berkat dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan untuk semua pelajaran yang boleh kami pelajari. Diberkati pendengar yang rindu mengetahui kebenaran. Dalam nama Yesus kami mohon semua ini. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak, Pak Yobuan, atas pelajaran Daniel 1, awal dari Daniel ini ya.
yang memberikan kekuatan kepada kita, khususnya lagi bagaimana, bukan mengapa, tetapi bagaimana menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sangat baik sekali. Mengubah fokus kita, bukan terhadap masalah, tetapi fokus kita kembali lagi kepada Tuhan. Karena janji Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dengan kata lain, fokus kita kembali lagi kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Sekali lagi saya juga menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung di tengah-tengah pelajaran kita ke dalam webinar dari Perki Düsseldorf. Dan apabila yang baru saja bergabung di tengah-tengah kita ini baru sebagian mendengarkan, tidak perlu takut, karena webinar ini kami rekam, dan rekamannya ini bisa Anda dengarkan melalui YouTube kami, yaitu di YouTube Perki Düsseldorf ataupun YouTube Doa Eropa, dan juga bahkan di live streaming Ebenezer Ministry, yaitu di Facebook. Oh, mohon maaf, ini tidak keluar ya. Saluran baik. Sebentar, saya akan ganti dahulu. Sepertinya suara saya terdengar, tetapi orangnya tidak ada ya, wajah orangnya. Baik. Ada. Ya, ini dia, sudah. Oke, baik. Segala rekaman, ya, baik dari Wahyu yang bersama Pak Yobuan, dapat Anda saksikan melalui saluran YouTube Perki Düsseldorf dan Pendoa Eropa, dan juga live streaming dari Facebook Ebenezer Ministry. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung juga bagi sahabat-sahabat dari Ebenezer Ministry Channel. Izinkan saya untuk menyebutkan Maini Kumbiling, Rospita Giaron, dan juga bagi siapa saja yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Seperti yang sudah saya janjikan, bahwa saya akan memberikan ruang tanya jawab di ruang berikutnya. Baik, apabila ada pertanyaan, silahkan mikrofonnya dinyalakan dan nanti akan saya panggilkan nama-nama tersebut. Apakah ada pertanyaan di antara kita? Saya lihat ada Ibu Elizabeth Walean dan Bapak Angki sudah mengangkat tangannya ya. Untuk pertanyaan pertama, silakan Ibu Elizabeth Walean. Terima kasih, Like. Selamat malam, Pak Buguan. Terima kasih, pelajaran itu buat saya. Itu kena sekali sama saya. Saya sering tidak pernah geser fokus. Itu terus mungkin karena saya sendiri. Jadi saya semua ambil keputusan sendiri. Tapi saya juga rajin berdoa. Saya juga rajin baca firman Tuhan. Tapi itu tidak mau geser dalam fokus itu. Geser sedikit pun tidak. Biasanya kalau orangnya independen memang jadi stubborn ya, Pak Guan. Tetapi luar biasa. Dan saya sempat, bukan insomnia lagi, saya sudah tidak bisa tidur sama sekali. Walaupun saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau coba hari ini. Tetapi karena saya fokus terus, tidur tapi semuanya ada di sini. Mungkin maaf saudara-saudara, saya kasih, bukan mau minta maaf atau membuat sorry keadaan saya, mungkin karena hidup sendiri, nggak ada orang lain yang mau kasih input, jadi semua saya benarkan semua sendiri. Tetapi untung saya rajin belajar firman Tuhan, jadi ada balance sedikit, Pak Guan. Dan malam ini saya ditegur melalui pelajaran Pak Guan. Luar biasa, ini kena benar buat saya. Pertanyaan saya, ini bukan lagi rahasia ya, walaupun masih rahasia buat semua. Katanya bahwa karena presiden kita sendiri yang bilang, Prabowo katakan bahwa perang dunia ketiga akan bisa segera, hanya segera sudah di ujung kuku, bisa terjadi. Itu satu. Karena saya ikut terus YouTube, saya ikut, paling enggak ya jangan sampai ketinggalan berita. Bukan karena itu saya punya fokus, tidak juga Pak Guan, karena saya belajar nubuatan, apalagi sudah ikut dengan Pak Guan Wahyu udah selesai. Jadi pertanyaan saya, apakah kita ini masih di Babylon yang kita mengatakan bahwa kita sudah dekat sekali dengan Tuhan, bahwa kita menyerahkan semua kepada Tuhan seperti Daniel,
Rasa-rasanya sekarang ini susah ya cari sosok seperti Daniel. Walaupun dalam gereja sekalipun, walaupun dalam rumah Tuhan. Eh, Maaf Pak Buguan, ini pengalaman saya. Saya Iya. merasa bahwa tidak akan lama lagi ini akan terjadi, dan minta maaf sebelumnya, mungkin Pak Buguan belum dengar, tetapi sekarang lagi viral sekali untuk yang dari seorang jenderal mengatakan, dan dia bilang dia sudah katakan itu sebelum dia pensiun, karena ada yang bilang, oh berani kamu bilang karena kamu udah pensiun. Dia bilang jauh sebelumnya saya sudah bilang. Apakah itu dari Tuhan atau dari mana? Karena dia katakan bahwa tanggal 20 Februari ini kita akan mati lampu. Dan sudah di beberapa negara sudah terjadi itu. Ya, mereka sudah bahkan di Belanda katanya sudah ada buku pengantarnya untuk mereka berbuat apa kalau apa. Jadi paling tidak lilin dan senter. Bukan kami tidak percaya kepada wahyu atau seperti Pak Bugon bilang, tapi saya 1 minggu ini sudah mulai belajar apa adanya. Tadinya saya Pak Bugon kayak, aduh pokoknya Pak Bugon tadi bicara itu buat saya semua. Kalau bukan ini saya nggak mau makan. Saya kasih orang itu makanannya. Karena saya pikir saya manjain di hari tua saya. Dan ini betul-betul mesti merubah fokus saya ini malam ini. Luar biasa ini. Kenapa tadi saya nggak ikut? Ini kan ada juga dokter Alvin kan. Saya diundang langsung sama dia. Tapi saya berdoa sama Tuhan, ke sini saya. Saya pilih Buguan. Ini pelajaran buat saya, betul saudara-saudara. Ini saya tidak orangnya tidak pernah mau tutup, terlalu open malah. Jadi apakah kita sekarang sudah betul-betul di Babylon, dan apakah kita sudah ada persiapan untuk itu? Karena tidak akan lama lagi akan terjadi hal yang kesukaran itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Elizabeth. Ya, semoga insomnianya bisa sembuh ya, Bu Elizabeth. Dengar ini Ya, malam. rahasianya itu. Rahasianya Geser fokusnya. geser fokusnya. Fokus pada Ya. Tuhan. Iya, geser. Jangan kadang-kadang ini kita bilang ini Tuhan saya mau serahkan, tapi setelah serahkan kita pungut lagi. Ya. Ya, kita mau berikan, tapi setelah berikan kita ambil lagi. Jadi Ya. ya, latihan lah, Bu Elizabeth. Kita memang bagaimana ini ya? Ya, pelupa kita manusia ini. Ya, terima kasih. Puji Tuhan kalau Bu Elizabeth ya memilih untuk ikut pelajaran Alkitab malam ini. Puji Ya. Tuhan. Ya, bukan kebetulan saya kira juga ya ada ya Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Ya, itu kita lihat juga di kitab Daniel ya. Baik, Ya. pertanyaan kedua soal Perang Dunia Ketiga ya. Oke. Ya. Ya, karena Pak Prabowo adalah presiden, dia bukan nabi, kemungkinan kemungkinan juga kekhawatirannya belum tentu terjadi. Nah, di dalam Alkitab ada ujian nabi. Seorang nabi itu kalau dia mengatakan sebuah nubuatan harus terjadi. Bukan Ya. terjadi sebagian, tapi harus terjadi. Jadi, dan bukan kira-kira, tetapi memang begitu. Karena, jadi ujian nabi adalah kalau nubuatannya itu terjadi. Nah, di dunia ini banyak orang itu sebenarnya yang bicara itu bukan nubuatan, tapi itu prediksi, ramalan. Oke. Ya, jadi ramalan itu bisa meleset, tetapi nubuatan tidak meleset. Itu sebabnya kalau kita belajar Alkitab, kita itu ya begitu digenapi, iman kita tambah kuat karena firman Tuhan nggak pernah meleset. Bahkan saya memperhatikan bahwa nubuatan, ya kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu waktu Yesus mau mati itu nubuatan di Perjanjian Lama itu digenapi dari jam ke jam, hampir menit ke menit. Oh iya. Begitu, nggak ada yang meleset satupun tentang kematian Yesus dan kebangkitannya. Jadi Ya. makin kita belajar nubuatan, makin kita dikuatkan. Nah, bagaimana dengan semua orang yang coba meramal, apa itu lampu mau mati ya, tanggal 20. Nah, nanti Dia bukan meramal, dia ada, maaf Pak Wan, potong saja. Dia punya dokumennya dari Amerika. Siapa oh yang ya, membuatnya?
Ya, Dan nanti semua kita, sistemnya nanti kita dikontrol oleh satu sistem, Pak Guan sudah tahu itu. oke. Semua satu Nah, sistem. nanti kita Buat, lihat lah. tubuh kita. Kita lihat tanggal 21 kita diskusi lagi. Atau bulan depan nanti kita lihat ini ya. Jadi manusia boleh meramal, tetapi Ya. rancangan Tuhan lebih ajaib. Waktu tahun 2000 saya ingat, itu semua orang takut bahwa dunia akan chaos ya, akan kacau ya, karena itu namanya apa? Tuh, tuh tahun 2000 ya, itu tanggal akan berubah, komputer akan begini dan begitu. Ya nggak terjadi juga kan. Hmm. Ya seringkali yang kita khawatirkan tidak terjadi, yang tidak kita pernah pikirkan terjadi. Jadi Ya. Bu Elizabeth, kita fokus saja sama firman Tuhan, pegang itu. Itu fondasi yang tidak pernah berubah ya. Tadi terima kasih Bu Lika udah kutip ayatnya ya. Langit bumi bisa berlalu, firmanku tidak. Iya. Itu saja pegangan kita. Jadi bagus, rajin pelajari firman Tuhan, tapi jangan goyang kalau dengar banyak ramalan lain. Terima kasih Bu Elizabeth. Ya, terima Semoga kasih. sudah menjawab Ibu Elizabeth. Ya, sekali lagi seperti yang Pak Buguan katakan, fokus. Kalau kita fokus terhadap apa yang Saya dikatakan tidak di percaya ini, ramalan loh, Pak Guan. Saya tidak percaya Amin. ramalan. Tidak. Karena dia punya dokumennya itu. Iya. Oh iya. Pak Guan Ya, ya. mana itu? Izinkan saya mengutip satu kalimat yang dijelaskan dalam bahasa Jerman, terjemahnya adalah sebagai berikut. Apa yang sedang terjadi di dunia ini, kita bisa baca, melihat melalui berita-berita. Tapi mengapa hal itu terjadi, selidiki lagi Alkitab. Nah, disitulah sudah dijelaskan. Kenapa hal itu harus terjadi? Nubuatan harus digenapi. Iya. Fokus Ya. kita pada Tuhan. Amin. Terima kasih. Sekali lagi saya lihat ada tangan yang diangkat. Itu Angki, saudara Angki atau saudari Angki, mohon maaf. Silakan boleh dibuka mikrofonnya atau video kameranya kalau ingin dibuka. Silakan Baik. pertanyaannya. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Dengar jelas, saudara Angki. Terima kasih. Silakan pertanyaannya. Terima kasih Pak Yo atas pemaparannya malam hari ini. Ya, tentang kita. Ya. Jadi begini, sebelum bertanya, kalau Daniel dulu dia mendapat petunjuk langsung daripada Tuhan, artinya ada komunikasi dua arah. Ya, begitu. Artinya kalau dari ini teokrasi, dia langsung komunikasi dua arah. Nah, kalau sekarang pertanyaan saya begini, bagaimana supaya kita atau saya pribadi sama yakinnya seperti Daniel atas petunjuk pimpinan Tuhan walaupun tidak langsung dua arah komunikasinya. Bagaimana kita bisa yakin akan petunjuk pimpinan Tuhan saat ini gitu. Karena kalau Daniel berkomunikasi dua arah melalui Tuhan, ya ibaratnya begini loh. Daniel bisa langsung cakap lah ya kan. Nah kalau sekarang kita, Tuhan saya rencana begini, gimana kira-kira Tuhan? Ditutup pintu satu, tapi pintu yang kedua kok lama sekali bukanya. Tadi seperti kesaksian keluarga Pak Ibu dengan istrinya seperti itu kan. Artinya bagaimana supaya level keyakinannya bisa sama gitu, walaupun tidak komunikasi dua arah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses fokus atau penantian jawaban dari Tuhan, tentu banyak tawaran atau godaan kanan kiri sebagai manusiawi, apa ini jalan Tuhan apa enggak. Ya kan begitu kan? Nah, bagaimana supaya kita tetap menanti dengan sabar dan yakin kalau ini Tuhan jalan yang buka pintunya. Seperti itu loh. Walaupun sementara menunggu menanti itu kan ada pasti tawaran, godaan kanan kiri kan seperti tadi, seperti pengalaman dari istri Pak Yo sendiri kan seperti itu. Demikian, terima kasih pertanyaan saya. Terima kasih, Angki. Ini sebenarnya pertanyaan ini mewakili saya dan juga yang lainnya ini, Yo. Karena memang bagaimana kita bisa mengetahui ya
ini suara jawaban Tuhan ini bagaimana di tengah hiruk pikiran kita sebenarnya ya. Apakah ini memang suara Tuhan, jawaban dari Tuhan, atau jawaban dari yang lain? Silakan Pak Yo menjawab itu. Terima kasih. Jadi pertanyaan umum pertanyaan mewakili pertanyaan Ya. banyak orang ya. Terima kasih Bangki untuk pertanyaan yang baik ya dan mewakili. Yang pertama, Daniel kan komunikasi langsung. Bagaimana kita sekarang kan nggak bisa bicara sama Tuhan langsung ya. Saya kasih dua fakta penting. Fakta yang pertama, walaupun Daniel dapat inspirasi langsung dari Tuhan, ada banyak waktu di mana Daniel itu nggak dapat petunjuk apa-apa. Jadi Daniel itu nggak bisa kayak kita punya WA langsung tanya Tuhan langsung dijawab, nggak gitu juga. Jadi Daniel itu hidup oleh iman. Jadi jangan sangka para nabi itu hidup oleh fakta, bukan. Dia nggak bisa tanya langsung dijawab. Ya, jadi fakta pertama saya ingin berikan adalah Daniel itu seringkali nggak dapat jawaban. Misalnya waktu dia umur muda, katakanlah umur 17 tahun, waktu dia ditawan itu, eh, dia itu mungkin dalam hati banyak bertanya sama Tuhan. Ya, dia juga belum jadi nabi waktu itu. Dia tanya sama Tuhan, nggak ada jawaban. Tapi dia percaya kepada nabi yang lain, yaitu Yeremia. Oh, ini senior saya kasih nasihat begini, ya udah percaya aja. Jadi Daniel itu dasarnya adalah percaya firman Tuhan, bukan komunikasi langsung. Oke. Saya berikan fakta yang lain. Daniel, ya bahwa Daniel tidak selalu komunikasi sama Tuhan. Yang kedua, Daniel itu menunggu 70 tahun untuk bisa lihat janji Tuhan ditepati. Menurut Bapak Ibu sekalian, nunggu 70 tahun itu lama atau sebentar? Lama Aduh, sekali. kita minta doa 1 bulan nggak jawab, udah berhenti berdoa. 1 tahun ya. Minta jawaban, kita udah berhenti juga minta lagi sama Tuhan. Ya, jadi kesabaran Daniel itu diuji sampai ujung-ujungnya. Nah, kalau Pak Angki juga baca Daniel 9, itu kan dia tuh lagi bingung. Ini Tuhan kenapa sih? Babylon udah jatuh, kok katanya mau pulang kampung, kok nggak pulang-pulang, nggak ada tanda-tanda, takut dia. Jadi sebagai manusia ada takutnya dia juga. Makanya dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, ya dosa kami banyak. Dan seterusnya ya saudara baca itu doanya bagus sekali. Dia sangat minta ampun. Jadi dia khawatir. Ini kok nggak ada tanda-tanda digenapi ya. Nah, di saat seperti inilah Daniel hidup oleh iman. Hanya mengandalkan semua janji Tuhan lewat nabi lain. Yeremia. Yeremia, Yesaya, Nabi Yehezkiel. Ya, Yehezkiel dan Yeremia adalah ya pendeta-pendeta senior zamannya Daniel ya. Oke, jadi dia anak muda yang bergantung sama Tuhan. Jadi bukan karena dia komunikasi sama Tuhan. Oke, yang fakta yang kedua yang saya ingin berikan adalah banyak orang itu lihat mujizat langsung, komunikasi sama Tuhan juga tetap ragu-ragu. Contoh, Nabi Yunus, ingat kan? Itu dia dengar suara Tuhan, dia dengar, lihat, mengalami musibah langsung, tapi dia ngomel, melawan. Jadi kesimpulannya begini. Jangan sangka orang yang bisa lihat Tuhan langsung, bicara sama Tuhan langsung, imannya lebih kuat dari kita yang baca Alkitab. Contoh yang lain saya yang berikan adalah orang Israel. 40 tahun di padang gurun. Mujizatnya banyak nggak Bapak Ibu sekalian? Banyak, nggak ada bangsa lain atau orang lain yang lihat mujizat sebanyak orang Israel. Yang masuk ke Kanaan berapa orang? 2 keluarga doang. Apa artinya? Mujizat komunikasi sama Tuhan itu nggak ada hubungannya sama iman. Kalau begitu, apa itu iman? Iman adalah percaya setiap ucapan Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi, uh, saya ingin
menyampaikan ya bahwa kita ini lebih beruntung dari Daniel. Daniel hanya punya penasehat seperti Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, kitab Musa. Hanya itu yang dia punya, nasihatnya, dan dia pegang. Ya. Oh ya, waktu dia tidak mau makan makanan haram, itu dia nggak ada suara dari Tuhan. Dia hanya berpegang kepada tulisan Musa. Nggak ada. Jadi iman adalah percaya setiap ucapan Tuhan. Nah, kita sekarang lebih beruntung dari Daniel sebab dia hanya punya beberapa buku. Bahkan perjanjian lama belum terkumpul semua ya. Kitab Musa pasti dia punya, surat-surat dari Yeremia dia juga mungkin punya sebagian, dan Yehezkiel. Mungkin juga kitab Yesaya. Tetapi kita hari ini punya berapa kitab? 66 kitab ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, disertai dengan bukti-bukti dari kematian, kebangkitan Yesus, kegenapan nubuatan yang lebih banyak yang Daniel belum pernah lihat. Jadi kita dapat bukti, dapat kesaksian, nasihat lebih banyak dari Daniel. Jadi kita lebih beruntung dari Daniel. Tetapi masalahnya adalah mau nggak kita percaya? Ada orang bilang begini, kalau saya lihat baru saya percaya. Nah, saudara sekalian, orang yang lihat, sekali lagi saya kasih fakta yang kedua ya, orang yang lihat tidak lebih percaya. Percaya atau iman itu adalah trust. Tuhan bilang, saya ikut. No comment. Saya lihat, saya tidak lihat, saya tetap percaya. Itulah iman. Jadi kesimpulannya Pak Anggi, Daniel hidup oleh iman. Dia bukan hidup oleh penglihatan atau oleh pengalaman. Iman cukup ya. Dan itu adalah paling disukai oleh Tuhan kalau orang hidup dengan iman. Nah, yang pertanyaan kedua dari Pak Anggi juga tidak kalah menarik adalah ini kita kalau dalam penantian kadang muncul ragu ya, tidak sabar. Bagaimana kita supaya sabar? Yaitu kuncinya adalah iman. Iman itu adalah percaya setiap ucapan firman Tuhan akan terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya bukan bagaimana supaya ragu. Jangan ragu. Ya, supaya jangan ragu kita harus beriman. Percaya saja kepada firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus belajar firman Tuhan ya. Kalau kita nggak belajar firman Tuhan kan kita kayak bangun rumah tanpa fondasi. Kita bilang percaya tapi kita nggak tahu ditulis di mana ya. Jadi janji itu kita pegang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita rela memegang janji itu? Kan kita punya mata, kita lebih enak kalau lihat. Masa percaya pakai iman, pakai hati? Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya saya beriman? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini beriman ini kan harus dilatih, ya. Dilatih seperti anak kecil ya, anak kita. Pertama dia belajar bahwa oh papa saya menepati janji. Anak itu akan membangun kepercayaannya. Dan sampai suatu hari bapak bilang apa, anak itu lewat telepon saja dibilang, belum ada bukti, anak langsung ya Pak. Nah, kalau kita mau beriman, sama juga pelajari firman Tuhan. Oh, firman Tuhan itu bagus ya. Lalu kita mulai meningkat lagi iman kita, percaya lebih lanjut. Kita belajar nubuatan. Oh, nubuatan digenapi ya. Ya udahlah, nggak usah ragu lagi. Makin kita meningkat. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Abraham disebut Bapak beriman? Bapak beriman itu bukan nggak pernah jatuh. Dia disebut Bapak beriman karena dia itu setiap jatuh bangun lagi, dia belajar lagi. Oh, lebih enak percaya sama firman Tuhan aja. Kenapa saya ragu-ragu ya? Saya kira kalau kita diskusi Abraham, banyak catatan dalam hidup Abraham itu dia penuh ragu-ragu juga. Percaya, udah gitu, ragu-ragu. Terus jatuh, udah gitu percaya lagi, terus ragu-ragu lagi. Akhirnya dia sampai sebuah kesimpulan. Udah percaya aja 100%. Makanya anaknya rela diserahkan waktu diminta. Dan itulah puncak pengalaman iman Abraham.
Jadi kita juga harus gitu. Tangganya naik terus ya. Kadang kita jatuh, kadang kita harus dan kita harus bangkit lagi. Jadi Pak Angki, saya suka sekali pertanyaannya. Ada yang dua ini ya. Yang kedua itu adalah bagaimana supaya jangan ragu, pakai iman. Bagaimana supaya punya iman, latihan terus. Belajar untuk bergantung sepenuhnya sama janji Tuhan. Semoga menjawab sedikit pertanyaan Pak Angki. Baik, bagaimana Pak Angki? Semoga sudah menjawab. Ya, Baik, izin boleh berbicara? silakan. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban Pak Yo. Ketika disampaikan demikian oleh Pak Yo, saya jadi teringat waktu Yesus dengan 12 murid-muridnya. Kurang apa lagi mereka? 24 jam hidup bersama dengan Yesus. Tapi tidak otomatis mereka satu frekuensi dalam visi dan misi, terlebih dalam iman. Kan begitu. Beberapa kejadian malah membuktikan iman mereka tidak terbentuk sama sekali seperti itu loh. Nah, cuman yang sekarang ini kan saya tidak menaifkan apa yang disampaikan Pak Yo begitu loh. Tapi memang iman itu butuh proses. Ketika misalnya saya nih, Tuhan berdoa begini, demikian. Tuhan tolong kuatkan iman percaya saya. Tapi yang dikasih Tuhan bukannya kekuatan iman, tetapi malah permasalahan yang datang bertubi-tubi yang bukan karena kesalahan saya, katakan demikian. Baru setelah sekian lama masalah tersebut lewat, baru dia mengerti, oh mungkin inilah cara Tuhan membentuk iman saya. Saya minta iman yang dikasih bukan iman. Malah proses. Nah, seperti itulah mungkin. Nah, inilah mungkin yang disampaikan oleh Pak Yo tadi, iman itu membutuhkan proses, dan proses itu tidak instan. Nah, cuma permasalahannya mau nggak kita dibentuk, atau selama dalam proses pembentukan itu, kita tetap fokus setia menanti Tuhan, atau sebaliknya, menanti keputusan sendiri. Nah, itulah yang setiap manusia berbeda-beda. Terima kasih Pak Yo. Terima kasih. By the way, Pak Angki dari kota mana? Baik, saya izin buka kamera, boleh ya? Silakan Pak. Oh iya. Dan senang hati. Tak kenal maka tak sayang, jadi kami hanya lihat namanya saja, tapi wajahnya belum kami kenal ini. Baik. Terima kasih, Pak Angki. Terima kasih, Pak Angki. Kota mana, Pak Angki? Saya kenal baik juga dengan Ibu Walean yang tadi bertanya. Saya rekan beliau gitu loh. Puji Tuhan. Ya. Posisi di kota mana, Pak Angki? Ya, posisi untuk saat ini saya ada di Jakarta. Jakarta. Begitu. Oke. Ya, salam. Salam. Terima kasih, Pak Angki. Bagus ya. Ya, terima kasih untuk pengamatan Pak Angki. Betul sekali yang Pak Angki sampaikan itu ya. Oke, dan memang dari 12 murid itu semuanya itu ya gagal ya untuk latihan iman. Hanya satu orang yang paling hina, yang percaya penuh kata-kata Yesus. Nama orang itu adalah Maria Magdalena. Wanita yang kerasukan setan 7 kali, pernah jadi pelacur. Hidupnya sampah. Dialah yang percaya bahwa Yesus akan mati. Dan dialah orang yang paling pagi datang ke kuburan. Jadi memang ya itulah, melihat tidak menjamin iman kita juga ya. Baik, terima kasih Pak Angki untuk ya pertanyaan dan komentar yang baik. Terima kasih. Yang lain silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, bisa dinyalakan mikrofonnya, dan juga lebih dengan senang hati kami juga bisa melihat wajah Bapak Ibu sekalian ya, supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat lagi. Dan juga sudah dijelaskan oleh Pak Buguan awal bahwa ini baru seri pelajaran pertama Daniel ya. Di waktu-waktu berikutnya kita akan mempelajari lagi mengenai kitab Daniel. Tetapi bagi Bapak Ibu yang baru saja hadir dalam pertengahan webinar ini, bisa menyaksikan rekamannya di dua YouTube channel Perki Dusseldorf atau Pendoa Eropa, dan bahkan juga bisa dilihat rekaman live streamingnya melalui Facebook Ebenezer Ministry Channel. Dan sekali lagi juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Tante Elizabeth, Pak Angki, Pak Andre, Pak Frederick,
Sis Emi, juga Sis Anita Knef di Belanda, di Indonesia, Pak Dahlan Manurung dan Tante Lea, Bapak Yohanes, Pak Oban Heng, Filiera, SK iPhone, Sri, Jihan, Terry Hendricks, dan bahkan juga izinkan saya menyapa bagi para Bapak Ibu yang sudah menyaksikan melalui Ebenezer Ministry Channel, Ibu Matanari, Bapak Walter Gerungan, Juriana Masiri, Rospita Giaron, Ibu Rona Dagi, dimanapun Anda berada. Semoga pelajaran pada saat ini, malam ini, boleh memberikan kekuatan kepada kita. Seperti yang dijelaskan, fokus. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, ini ilustrasi saya adalah seperti ini. Kepala kita ini dililiti benang merah. Benang merah itu adalah persoalan yang ada terjadi di dalam kehidupan kita. Segala aktivitas yang ada di dalam kehidupan kita. Bayangkan, ribuan benang merah ada di sekeliling kepala kita. Tetapi apabila mata kita terfokus kepada salib itu, maka apa? Tuhan akan menuntun kita untuk benang-benang merah yang menyusahkan kita itu akan apa menjadi lepas. Dan terlebih lagi, izinkan saya juga memberikan 2 ayat Alkitab dari ribuan ayat-ayat Alkitab yang ada. Ini semoga ini boleh menjadi kekuatan kepada kita semua. Matius 24 ayat 35, langit bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Dan terlebih lagi, segala perkara yang ada di dalam kehidupan kita ini dapat ditanggung di dalam Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita menjalani, asalkan fokus kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, suatu pelajaran yang luar biasa sekali buat saya. Terima kasih Pak Yobugan atas waktu dan pelajarannya yang diberikan kepada kita. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya lihat ada... Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan menutup webinar kita, pelajaran kita pada hari ini. Sambil menyatakan, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita sudah membukanya dengan doa, dan saat ini juga kita akan menutup webinar kita pada malam hari ini atau siang ini di Eropa dengan doa, dan saya mohon Bapak Yobuguan untuk menutup webinar kita ini dalam doa. Silakan Pak. Mari saudara sekalian kita tunduk kepala. Bapa kami di surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur diberikan sebuah kitab yang ajaib, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan kami bersyukur boleh mempelajari 2 buku kembar di dalam Alkitab, Wahyu dan Daniel. Ya Tuhan, kami tahu kami hidup dalam dunia yang penuh dengan hingar-bingar berita, ketidakpastian, musibah bahkan terjadi dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan untuk rela dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan. Ajari kami untuk belajar beriman, percaya sepenuhnya kepada semua janji Tuhan. Bahwa segala perkara di dunia yang terburuk pun, yang terbaik pun akan berlalu. Hanya janji Tuhan yang kekal selama-lamanya. Tuhan, biarlah semua pendengar, setiap kami boleh diberikan iman yang kuat. Belajar seperti anak kecil, percaya kepada setiap janji Tuhan dengan penuh. Ya Tuhan, diberkati semua pendengar yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Biarlah Tuhan boleh sembuhkan. Tuhan juga memberkati akan semua anggota Perki Düsseldorf. Biarlah imannya diperkuat senantiasa. Semua anggotanya Tuhan berkati supaya boleh jadi saksi Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan, anggota-anggota kami juga di Indonesia, di berbagai belahan dunia, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan senantiasa menghadapi segala kesulitan hidup. Tuhan, kepadamu kami percaya, kepada kami berharap. Tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Segala kehormatan dan kepujian bagi nama Tuhan saja. Terima kasih sekali lagi. Saya Lika Tauran atas nama Perki Düsseldorf kepada bicara kita dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran webinar kita berikutnya di bulan depan. Tuhan memberkati kita semua, dan bagi siapa yang ingin berterbuka sapa, silakan